Halo Sobat TVRI, selamat datang di Panjang Kali Lebar Podcast Bincang Luas Perspektif Berkelas. Dan yang pastinya untuk di hari ini spesial, kita kedatangan 3 bintang tamu hebat dan luar biasa yang sangat memberikan dampak besar begitu dalam programnya untuk mensejahterakan masyarakat. Dan siapa saja mereka? Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dandim 1417 Kendari, yaitu Bapak Kolonel Armit Dhani Gersang. Selamat datang Pak. Terima kasih Mbak, selamat sore. Baik, Pak Dandim tentunya ini selamat datang di studio podcast kami. Dan selanjutnya tentunya sudah bersama kita di sini yaitu pimpinan wilayah Bulog Sulawesi Tenggara Bapak Erdi Baskoro. Selamat bergabung Pak Erdi. Terima kasih Mbak. Ya. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Konawe yaitu Bapak Suknip SPMP. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak. Terima kasih Mbak. Iya, semuanya sehat ya Bapak ya. Alhamdulillah. Tentunya hari ini kita akan membahas terkait tema kita yaitu dari petani untuk pangan negeri. Di mana Sobat TVRI kita ketahui ya bahwa pangan ini adalah kebutuhan dasar sekaligus kekuatan bangsa. Di balik setiap hasil panen tentunya ada kerja keras dari seluruh petani dan yang pastinya sinergi banyak pihak untuk memastikan pangan kita tetap tersedia dan juga yang paling penting para petani semakin sejahtera. Untuk itu melengkapi dari seluruh peran bintang tamu kita yang hadir pada hari ini yaitu Bapak Dandim, di mana kita akan membahas nih seperti apa ya peran TNI dalam mendukung ketahanan pangan dan juga penyerapan gabahnya. Di sana juga ada Bapak pimpinan wilayah Bulog Sulawesi Tenggara. Kita di sini akan membahas tentang penyerapan gabah, cadangan beras pemerintah dan juga penyaluran dari beras SPHP. Nah, untuk Kepala Bidang Hortikultura nanti juga kita akan membahas seperti apa nih ya kondisi produksi padi, kebutuhan petani dan juga strategi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Konawe. Nah, Sobat TVRI, di awal saya menuju ke Pak Dandim. Ini adalah pertanyaan awal untuk seluruh bintang tamu saya ya. Bapak, bagaimana nih Pak Dandim melihat kondisi ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara saat ini Pak? Terima kasih Mbak atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada podcast kali ini. Dari sisi kami Kodim 1417 Kendari memandang bahwa ketahanan pangan itu adalah suatu hal yang urgent dan vital, sesuai juga dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden kita. Pencapaian swasembada pangan harus dilakukan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Otomatis kami dari TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim 1417 Kendari, mendapatkan tugas untuk segera mengambil langkah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera dapat mewujudkan swasembada pangan di wilayah tugas kami masing-masing. Beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan, contohnya seperti keterlibatan kita dalam optimalisasi lahan, kemudian pelaksanaan cetak sawah rakyat yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kodim 1417 Kendari yang berada di wilayah Kabupaten Konawe.
Kemudian juga kita melaksanakan kerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti perbaikan saluran irigasi, Iya. pengairan lahan, yang pada dasarnya tujuan akhirnya adalah pencapaian swasembada pangan sehingga terwujudlah ketahanan pangan yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, Demikian. betul. Baik, Pak Dandim, kalau itu dari perspektif TNI. Nah, kalau perspektif dari Bulog sendiri, seperti apa kondisi pangan kita saat ini, Pak? Kalau kondisi pangan saat ini, terutama ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara ya Mbak ya. Kalau ada kondisi sekarang, saya bisa simpulkan ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara sangat aman dan terkendali. Alhamdulillah ya, Pak ya. Karena stok yang Bulog milikin sampai Hmm. dengan saat ini, kami setelah menyimpan cadangan pangan pemerintah berupa beras itu Iya. sebanyak 102.000 ton Mhm. yang tersebar di gudang-gudang seluruh di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kalau boleh jujur, ini adalah stok terbesar dalam sejarahnya Iya. Bulog Sulawesi Tenggara. Baru kali ini kita memiliki stok sebanyak 102.000 ton beras CBP tersebar di gudang-gudang di wilayah seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi Oke. sangat aman dan terkendali. Baik. Nah, apakah itu yang paling banyak dari Kabupaten Konawe, Pak? Nanti kita ngobrol. Oke. Nah, kalau dari Dinas Pertanian Konawe ini melihat kondisi kita saat ini, di kondisi pangan kita saat ini seperti apa, Pak? Iya, baik. Terima kasih. Ya. Kalau kondisi ketahanan pangan kita pada saat ini sangat-sangat baik, dan itu kita optimis dengan peningkatan produksi di setiap tahunnya. Iya. Nah, merilis daripada data BPS kita di tahun 2025 itu kita ada peningkatan 680.000 ton Iya. gabah kering giling itu di tahun 2025. Nah, ini naik secara signifikan 22% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oh, Itu. oke. Tetapi lalu kemudian memang kita juga tidak bisa berpuas diri, kita cuma persoalan peningkatan produksi. Iya. Tapi bagaimana ketahanan pangan kita ini dapat dijangkau oleh masyarakat kita, stok kita terjaga, kemudian dapat dijangkau oleh masyarakat, dan kemudian juga peran Bulog di dalam Iya. bagaimana hilir pembelian gabah ini dapat terpenuhi secara baik, artinya petani mendapatkan pendapatan yang layak dan penyerapan gabahnya juga dapat terpenuhi secara baik. Oke, baik. Inilah tadi perspektif masing-masing dari 3 bintang tamu saya terkait kondisi ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara saat ini. Pak Dandim, ini kalau kita melihat memang ternyata dibutuhkan kolaborasi dan juga sinergitas begitu ya. Ternyata tidak hanya 2 bintang tamu dari Bulog dan juga Pertanian Konawe, ternyata masih banyak juga seperti ada PUPR dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk di episode kita kali ini, seberapa penting begitu Pak Dandim dari kolaborasi antara TNI, Bulog dan juga Dinas Pertanian Konawe begitu, dan juga para petani kita dalam menjaga ketahanan pangan saat ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Kalau kita melihat sinergitas dan kolaborasi adalah kunci yang paling utama dalam pencapaian ketahanan pangan, terutama yang akan menghasilkan swasembada pangan itu sendiri. Seperti kami dari TNI Angkatan Darat, kita memiliki kemampuan sampai dengan tingkat desa. Kita memiliki para babinsa di wilayah, kita memiliki anggota-anggota yang dapat berkolaborasi dengan para petani. Apabila petani mendapatkan suatu kendala permasalahan, disinilah pentingnya sinergitas kolaborasi baik prajurit TNI dan kelompok tani ataupun petani-petani itu sendiri, sehingga kami selaku organisasi Kodim dapat mengetahui bahwa ada permasalahan, ada sesuatu hal yang harus kita atasi bersama, sehingga untuk level tingkat kami kita melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik dari teman-teman dinas pertanian, dari Bulog itu sendiri, sehingga untuk level manajerial sampai dengan tingkat di lapangan bisa kita temukan solusi, sehingga permasalahan-permasalahan yang ketemu di tingkat bawah dengan kelompok tani, dengan para petani dapat kita diskusikan, seiring juga kita ambil sesuai dengan instruksi yang diberikan kepada kita melalui pemerintah pusat ataupun kalau dari kami dari TNI secara berjenjang itu dapat kita terapkan, langsung dapat kita
sinkronisasikan dengan teman-teman dinas yang pada dasarnya secara teknis dengan keberadaan rekan-rekan para babinsa di lapangan ini dapat cepat mendeteksi, cepat mencari solusi sehingga kita di level manajerial dapat juga berkoordinasi untuk mencari penyelesaian dalam setiap masalah. Oke, ternyata Demikian. memang di lapangan itu sangat banyak persoalan-persoalan Betul, begitu yang ditemukan dan memang sangat dibutuhkan solusi yang cepat begitu. Nah, kalau dari tantangan-tantangan besar seperti ini begitu, kalau untuk saya menuju ke pimpinan wilayah Bulog Sultra, tantangan terbesar saat ini kan tentunya yang mungkin dihadapi dalam meningkatkan produksi dan juga menjaga ketersediaan beras di Sulawesi Tenggara itu tantangan terbesarnya apa sih sebenarnya, Pak? Kalau mengenai ketahanan pangan kan adalah kecukupan ya, ketersediaan beras terutama cadangan pangan pemerintah. Kalau kecukupan beras kan berarti dari hasil produksi pertanian. Iya. Pertanian itu tidak akan lepas dari tantangan atau risiko cuaca atau iklim. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap hasil produksi dari petani yang disalurkan. Misal kalau kita di curah hujan yang sangat tinggi, otomatis kan banyak sawah yang terendam, banjir sehingga mengakibatkan hasil produksinya agak menurun ya Pak Kabid ya. Terutama pada saat ini Pak, Dandim izin ancaman El Nino, panas yang berkepanjangan. Pak Kabid tadi sempat bercerita ada kunjungan beberapa sawah yang sudah mulai kekeringan ya Pak ya. Dan ini juga sangat berpengaruh kepada ketahanan pangan yang bisa Bulog serap dari petani. Jadi kami harapannya atas kondisi iklim ini setidaknya pemerintah daerah bersinergi baik dari TNI Pak Izin dengan Babinsa, dengan penyuluh, dengan Bulog dan juga Dinas Pertanian melakukan solusi-solusi untuk antisipasi terhadap iklim yang menghadapi para petani yang sangat mempengaruhi terhadap jumlah produksi gabah yang dihasilkan oleh petani gitu. Jadi tantangan utama adalah memang iklim dan cuaca. Dan yang kedua tantangannya adalah masih keterbatasan infrastruktur pasca panen yang dimiliki oleh penyebarannya mitra, karena jujur saja untuk pabrik-pabrik pengeringan dan penggilingan itu masih hanya terpusat di daerah sentra produksi. Sedang keberadaan sawah kan sudah merata nih Pak Dandim izin nih Pak ya, sudah dengan cetak lahannya Pak Dandim, cetak sawah baru, oplahnya dan sehingga mengakibatkan sawah akan semakin meningkat Mbak. Jadinya otomatis penyebaran infrastruktur harusnya tersebar. Nah ini menjadi tantangan terbaru buat Bulog untuk meyakinkan bahwasanya hasil produksi petani dapat kita serap dan kami alirkan kepada mitra penggilingan kita untuk diolah menjadi beras dan nantinya beras itu akan masukkan ke gudang Bulog untuk kita simpan sebagai cadangan pangan pemerintah. Begitu. Oke, baik. Nah, kalau saling keterkaitan dari Bapak dari Bulog begitu untuk Dinas Pertanian Konawe menjawab dari hal tersebut, tantangan-tantangan yang sangat luar biasa juga yang sudah disebutkan tadi. Kalau dari pihak Dinas Pertanian Konawe ini seperti apa, Pak? Iya. Baik, terima kasih Mbak. Iya. Jadi kolaborasi antara Dinas Pertanian, TNI, Bulog, bahkan dengan petani itu, ini adalah salah satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan ini. Betul. Karena bicara ketahanan pangan kita ini Pak, memang tidak, kalau kita mau sukses tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Tidak bisa dibangun kita berjalan dengan sendiri-sendiri. Sepakat. Itu. Jadi tentu sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, tentu kami di Dinas Pertanian, bagaimana tugas kami yang terpenting adalah bagaimana peningkatan berproduksi itu dia berkelanjutan. Itu. Kemudian bagaimana instrumen-instrumennya juga dari peningkatan produksi itu dia terpenuhi. Contoh seperti ketersediaan irigasi yang baik, ketersediaan air, benih unggul, pupuk, pestisida, dan alat-alat pertanian. Saya kira ini adalah salah satu instrumen yang tidak bisa kita lepas untuk meningkatkan produksi kita. Jadi seperti tadi yang Pak Kabulok tadi sampaikan, saya mohon maaf tadi, mohon izin soyogayanya samanya tadi ini kepala dinas saya ini harus hadir di tengah-tengah kita. Yang harus mendampingi beliau ini adalah Pak Kepala Dinas, Kepala Bidang Taman Pangan yang berminat pangan, kemudian Kepala Bidang Prasarana. Tetapi Pak tadi ada perintah, ada laporan masyarakat dari penyuluh-penyuluh kita di lapangan. Kemudian Pak Bupati dan Pak Wakil memerintahkan kepala-kepala dinas kami untuk memang ada Pak sekarang yang di beberapa titik, di beberapa kecamatan ini yang sudah mengalami
daripada kekeringan, Kekeringan. dampak daripada El Nino ini. Maka untuk hadir di tengah-tengah kita ini, alhamdulillah, saya tadi dadakan Pak di telepon. Saya sudah siap-siap mau sholat Jumat tadi. Sudah siap. Saya bilang Pak Kabit, dampingi saya ini. Saya tidak bisa juga lepas saya lagi dampingi. Karena ini juga sifatnya urgen. Betul. Tapi kan yang lebih naik itu Pak, kalau tidak ada perwakilan di pertanian hari-hari di tingkat-tingkat. Di tingkat-tingkat. Jadi itu salah satunya. Jadi ini semua ada laporan seperti begini, kita tindak lanjutin. Pokoknya seperti yang dia bilang tadi Pak Bulog. Bahwa bicara peningkatan produksi ini, tidak ada alasan, harus dicarikan solusinya. Kalau mungkin ini tadi ada dampak kekeringan, mungkin bagaimana cara, tapi sumber airnya masih ada, bagaimana kita ajukan pompanisasi. Iya, alhamdulillah juga kemudian Pamentan kita ini luar biasa, responnya luar biasa. Kalau hal-hal yang seperti begini, begitu ada perintah ya memang juga cepat sekali terrealisasikan. Dan kemudian Pak Dandim izin. Ini juga luar biasa sekali kerjasama kami di pertanian dengan teman-teman di TNI. Teman-teman Babinsa kita di lapangan. Kebetulan di cetak sawah rakyat ini Pak. Saya yang di klaster pertama dan klaster 2 itu kebetulan juga saya walaupun kepala bidang hortikultura, tetapi saya juga ketua tim teknis cetak sawah sampai itu. Jadi luar biasa kolaborasi kami saling melengkapi itu. Bagaimana agar program nasional kita ini, cita daripada Bapak Presiden dan Wakil Presiden ini dapat tercapai dengan baik untuk mesejahterakan masyarakat kita. Tercapai dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai target gitu ya Pak. Amin. Nah, kalau terkait tentang dari TNI sendiri nih Pak, ini kan kalau saya melihat juga tadi bahwa pidato Presiden ini sangat berterima kasih, memberikan apresiasi begitu kepada TNI yang tentunya sudah turut andil untuk memberikan dampak yang sangat luar biasa begitu kepada seluruh masyarakat di beberapa bidang begitu. Nah, untuk di Kota Kendari khususnya begitu, Pak Dandim, program apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan untuk terkait dengan 2 bintang tamu saya saat ini gitu Pak? Oke, terima kasih Mbak. Sebenarnya pada dasarnya ya kita kembalikan lagi, ini bukan hasil jerih payah TNI sendiri ya. Betul. Kita berkolaborasi, kita bersinergi sehingga baik di beberapa tempat yang adanya keterlibatan TNI itu bisa memberikan dampak positif. Kami juga pada dasarnya berterima kasih sekali dengan teman-teman penyuluh pertanian di lapangan, kelompok-kelompok tani, termasuk juga dengan Bulog kita di wilayah Sultra. Sehingga beberapa kegiatan kita itu ya kita walaupun terdapat kendala tapi tetap kita bisa mencapai goal, mencapai tujuannya. Betul. Contoh mungkin di kegiatan di kota, kita mungkin bersama dengan Bulog dan pemerintah kota, kita sangat aktif dan sering melaksanakan gerakan pangan murah ya Pak ya. Gerakan pangan murah kita itu sampai di tahun 2025 itu penyaluran beras SPHP itu sampai di angka 568 tonan. Wow. Di tahun 2026 ini terjadi peningkatan Pak, sampai 800 sekian ton. Itu salah satu wujud kita bersama-sama untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Salah satunya penyaluran beras SPHP itu. Sebenarnya kelihatan simpel tapi cukup berdampak. Betul. Ya, melalui gerakan pangan murah, kebetulan juga pemerintah Kota Kendari dalam hal ini wali kota dan seluruh unsur OPD dalam rangka juga untuk menekan tingginya inflasi. Kita aktif melakukan gerakan pangan murah dalam setiap event. Contoh kayak kemarin menjelang hari raya, menjelang hari-hari besar atau event-event besar, kita tetap dorong untuk sedapat mungkin kita menggelar gerakan pangan murah, di mana di situ kita fokus kepada beberapa bahan-bahan pokok yang bisa terkait dengan penekanan angka inflasi. Salah satunya itu penyaluran beras SPHP. Juga di beberapa koramil-koramil kita di wilayah kota, kita bersinergi, kita adakan jadwal
khusus untuk penyaluran beras SPHP, Betul, Pak, Pak. di Oke. beberapa titik. Jadi masyarakat tahu kalau jadwal ada penyaluran beras SPHP mereka datang ke Koramil Oh, oke. bersama-sama dengan teman-teman dari Bulog. Mhm. Kita menyalurkan beras-beras SPHP tersebut. Baik, tentunya itu adalah dalam mendukung program ketahanan pangan Betul. di daerah Wilayah kita kota, gitu ya iya. Pak, khususnya di Kota Kota Kendari. Kendari, betul. Wow, luar Betul. biasa ya. Jadi memang kami juga bisa kalau bisa gitu ya jadwalnya dibagi Pak. Oh bisa. Biasanya teman-teman dari Oh, dari Bulog Bulog pasti ya? kita cari momen-momen tepat. Oh, Biasanya oke. kan menjelang hari raya itu Mhm. khawatir tingginya angka inflasi Iya. karena demand cukup tinggi, jadi Mhm. kita berupaya untuk secepatnya untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhan terutama beras pada dasarnya kan, Oke. sehingga masyarakat dapat menjangkau Iya. beras-beras SPHP. Oke, Demikian. baik. Kalau saya menuju ke pimpinan wilayah Bulog Sultran nih Pak. Kalau untuk harga beras SPHP pada saat mungkin ada pasar murah dan lain-lain, itu berarti harganya atau nilainya di bawah kah atau seperti apa Pak? Untuk aturan harga SPHP izin Iya. Pak Dandim, kami memang sudah diatur oleh pemerintah di mana harga eceran tertinggi itu Iya. per kilonya adalah 12.500. Oke. Ya, jadi kami jual itu masih di bawah head aturan beras medium. Kalau aturan beras head medium itu 13.500. Iya. Makanya beras SPHP maksimal dijual di harga 12.500. Bahkan kami yakinkan selain GPM luar biasa Pak Dandim, terima kasih atas Iya. supportnya untuk penyaluran SPHP melalui GPM-nya Dandim di bawah Koramil ya Pak ya. Memang Iya. sangat rajin sekali dan rutin sekali. Ada juga penyaluran kami juga di pasar-pasar tradisional melalui pengecar-pengecar beras, dan bahkan di sana kami yakinkan harganya itu malah kalau kurang lebih satu pieces beras 5 kilo itu antara harga 58 sampai 60 ribu saja Oh, oke. per kilo, per pieces ya. Jadi Oh, oke, per harganya di piece. bawah itu. Kalau yang tadi dibilang 12.500 per kilo, kalau 5 kilo kan ketemunya 62.500 Mbak. Betul. Nah ini di pasar tuh rata-rata malah dijual hanya 60.000 bahkan 58.000. Oke. Jadi benar-benar sangat terjangkau. Iya. Masyarakat bisa membeli beras yang layak konsumsi dengan harga tinggi sebagai upaya stabilisasi harga beras. Jadi menekan harga beras yang tinggi, Bulog siap menggelontorkan memberikan intervensi ke pasar dengan beras SPHP. Pastinya dengan kualitas yang bagus juga Bagus ya, Pak. sekali ya. Nah, ini kalau untuk realisasi penyerapan gabah petani begitu untuk dari Bulog Sulawesi Tenggara sendiri saat ini seperti apa, Pak? Kami sampai dengan Agustus ini ya, kami telah Iya. menyerap sebanyak 162.000 ton GKP. Oke. Itu dibandingkan dengan target kami tahun 2026, target kami adalah 233.000, dan ini meningkat Pak, seiring meningkatnya target nasional yang semula tahun lalu adalah targetnya 3 juta ton beras Pak ya, meningkat di tahun 2026 ini menjadi 4 juta ton setara beras. Makanya target yang diberikan oleh setiap kantor wilayah itu naik kurang lebih 35% Pak. Jadi target kami menjadi 233.000 dan alhamdulillah sudah tercapai 70% di 162.000. Dan tadi menjawab jawaban pertanyaan Mbak, apakah Konawe? Nah ini jawabannya adalah ada di sini ya. Konawe ya. Jadi alhamdulillah Konawe memberikan kontribusi positif. Wow. Jadi dari 162.000 ton itu 87.000 tonnya itu dari Konawe. Wih. Lebih dari 50% Mbak dari Kabupaten Konawe. Pak. Memang Konawe merupakan salah satu sentra produksi. Di luar itu ada Konsel Pak ya, ada Bombana dan ada Kolaka. Jadi insya Allah dengan 4 sentra produksi itu kami yakin jadi sampai dengan akhir tahun target 233.000 ton itu akan tercapai. Dan bahkan insya Allah bisa lebih Pak Dandim. Amin. Amin. Gitu Dan ya. itu peran serta Dandim Bu. Pak Dandim bahwakannya di bawahnya para babinsa aktif sekali berkolaborasi dengan Dinas Pertanian melalui penyuluh, memberikan informasi wilayah panen dan lain-lainnya sehingga kami bisa melakukan jemput gabah ke wilayah, langsung kita kolaborasikan dengan mitra penggilingan kita. Wow, Betul luar sekali. biasa ya. Dan yang pastinya tadi sudah dijawab bahwa ternyata Konawe 50 lebih persen 50% lebih. itu semua dari sumbernya Konawe. Wow, ini dia ya Pak. Yang pastinya memang dipastikan bahwa produksi padi di Sulawesi Tenggara dengan kondisi yang sangat luar biasa, padi dari Kabupaten Konawe ini juga dan juga kerjasama Bupati dan juga seluruh stakeholder lainnya, para pimpinan lainnya, ini juga sangat luar biasa. Nah, kalau untuk perkembangan produktivitas dari para petani di Kabupaten Konawe, karena memang sekali lagi bahwa ternyata 50% lebih begitu dari Kabupaten Konawe. Jadi Iya. terima kasih Mbak. Iya. Jadi di sini saya ada data yang paling terpenting, data-data kita Iya, ini benar. Pak ya. Ini Mbak. Jadi betul sekali yang dia bilang Pak Bulog, Pak Dandim, bahwa memang Konawe ini adalah penyangga untuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya.
tentu. Nah, itulah memang tugas kami bagaimana kita menjaga produksi kita ini, produksi dan produktivitas kita ini bisa berkesinambungan. Iya. Walaupun pasti ya namanya kendala-kendala, tantangan-tantangan pasti ada. Contoh pada saat terjadi perubahan iklim, seperti yang tadi Betul. dapat Pak Bulog, ketika banjir pasti berdampak terhadap produksi. Begitupun juga kalau kekeringan, dia akan berdampak kepada produksi kita. Iya. Terutama kita akan mengalami kekeringan. Nah, ini kita harus jaga bersama. Nah, apabila ini semua kita tidak jaga, kemudian dia berdampak, pasti kita akan inflasi, Pak. Seperti yang dia bilang Pak Dandim. Iya. Karena produksi sedikit tapi demand atau permintaan itu kan sangat banyak. Iya. Nah, jadi ya saya akan menyampaikan ini Pak terkait data ini Pak ya. Iya. Jadi kita memang ada lonjakan yang cukup signifikan di sini ya. Jadi sini yang pertama angka produksi gabah kering giling ini kenaikannya pesat berdasarkan dari rilis BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya. Produksi padi Konawe melonjak tajam dari 170,515 ton gabah kering giling tahun 2023 kemudian menjadi 216.342 ton gabah kering giling tahun 2024. Iya. Kemudian yang capaian mutakhirnya ini memasuki periode tahun berikutnya. Tren positif ini luar biasa sekali ya. Dengan total volume produksi pada padi di Konawe sukses menembus angka 241.504 ton gabah kering giling ini di tahun 2025. 2025. Ya, ya tuh 240.000 itu. Jadi dia memperlebar jarak antara kabupaten-kabupaten tetangga provinsi seperti Konsel, Kolaka Timur itu luar biasa sekali naiknya secara signifikan. Gitu. Berarti memang terbukti ya, karena semuanya naik, otomatis memang sumbernya dari Kabupaten Konawe ini sangat besar, begitu terbukti begitu dari data Bulog itu sendiri dan juga Bapak. Nah, kalau saya menuju ke Pak Dandim nih, Pak Dandim, kalau kita melihat para petani kita juga yang sangat luar biasa bekerja keras dan juga bekerja sama begitu untuk bersama-sama menjaga ketahanan pangan kita begitu. Nah, bagaimana bentuk pendampingan dari TNI terhadap para petani? Tentunya khususnya ini di lapangan, mungkin di Kota Kendari atau di beberapa kabupaten. Konawe. Ya, jadi kita berangkat dari kolaborasi tadi ya Mbak ya. Iya. Jadi kami di sini TNI Angkatan Darat dalam hal ini rekan-rekan Babinsa yang ada di Kodim 1417 Kendari tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Kepala Bulog. Salah satu wujudnya kita Babinsa kita aktif untuk pendampingan terhadap petani sehingga hal yang paling simpel saja kita bisa menginformasikan kepada rekan-rekan kapan nih masa panen sehingga pihak-pihak Bulog bisa jemput bola ke rekan-rekan petani atau kelompok tani. Atau seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, kita menghadapi El Nino Godzilla sekarang. Beberapa waktu ke belakang kita ada program pompanisasi dari Dinas Pertanian, juga ada program sumur bor, air bersih yang bisa kita lakukan di titik-titik yang memang kesulitan air. Beberapa program yang dilakukan oleh Angkatan Darat selain sumur bor juga kita melakukan dengan sumur hidra, mungkin pernah dengar ya Mbak ya, sumur hidra itu ya salah satu metode pengaliran air dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi. Itu less cost lah kita bilang begitu. Kemudian juga kita berupaya untuk terlibat juga di saluran-saluran irigasi melalui kegiatan-kegiatan pembangunan saluran irigasi tersier ya Pak ya, yang ada di wilayah-wilayah titik-titik sawah yang kesulitan. Selain itu hal-hal teknis lainnya ya sudah pasti Babinsa ini pasti akan berkomunikasi terus dengan teman-teman di kelompok tani atau pihak petani. Seperti contohnya kemarin terjadi bencana banjir di wilayah Nangananga Kota ya. Itu kan hampir sekian persen terendam banjir. Otomatis rekan-rekan Babinsa bersama para kelompok tani mencari bagaimana untuk menyelamatkan
tanaman yang udah hampir panen itu, Iya. salah satunya ya kita berupaya untuk mempercepat adanya bantuan alat, pengering, atau mempercepat proses panen. Iya. Dengan menginformasikan secara berjenjang kepada kami, otomatis kita dengan pemerintah kota, rekan-rekan Forkopimda akan mengambil langkah. Iya. Seperti apa nih kita menghadapi beberapa kendala. Itulah beberapa contoh keterlibatan Babinsa kita. Di satu sisi tadi ada juga program optimalisasi lahan, di mana yang tadinya mungkin sawah tak ada hujan, yang panennya cuma sekali setahun ya Pak ya, sekali setahun bisa jadi 2, bahkan katanya sekarang Wow. bisa diupayakan untuk menjadi 3 Wih, kali keren. setahun. Ya salah satunya dengan program pompanisasi, perbaikan saluran irigasi, atau penggunaan apa paling ya, benih-benih baru, Unggul, atau ya. benih-benih unggul seperti itu. Lebih tepat. Oke. Pada dasarnya juga ya ini semua intinya kolaborasi, Iya, karena betul. secara teknik, secara ilmu keilmuan mungkin dari pihak TNI kan ya tidak seperti teman-teman penyuluh di lapangan, Betul. tetapi dengan adanya kelengkapan tadi berkolaborasi sehingga masalahnya dulu dianggap besar, tapi dengan munculnya pihak kelompok tani, Iya. Babinsa, kemudian penyuluh-penyuluh pertanian dari Bulog yang tadi kan bilang menjemput bola, jadi Iya. sepertinya bisa teratasi. Oke. Berarti Babinsanya langsung turun ke lapangan juga kerjanya atau gimana Pak? Babinsa kita pada dasarnya melakukan pendampingan langsung dengan teman-teman PPL di lapangan. Di luar itu juga selain melaksanakan pemantauan wilayah, mungkin bencana apa segala macam, tapi rutinitas untuk mendampingi petani itu tetap dilaksanakan. Oke, baik. Jadi tidak hanya pertahanan keamanan saja ya. Ah. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya langsung pengen punya calon TNI Pak. Aduh. Iya. Salah satu kita kan mengenal 2 tugas pokok TNI ya, Betul. operasi militer perang. Nah ini termasuk dalam operasi militer selain perang. Oke. Kita membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan pemerintah daerah. Iya. Apalagi seperti yang sering ditekankan oleh Bapak Menteri Pertanian, pangan itu hal yang urgent, tidak bisa ditunda. Betul. Demikian. Karena butuh beras untuk makan gitu ya. Baik. Nah, kalau kita ke Bulog lagi nih Pak, seberapa besar sih sebenarnya potensi produksi gabah gitu di Sulawesi Tenggara yang dapat diserap oleh Bulog? Dan tentunya apa saja sih sebenarnya kita mau tahu nih ya, kriteria gabah yang dapat diserap oleh Bulog itu seperti apa? Baik Mbak, mungkin saya jawab yang kriteria gabah dulu Boleh. ya. Sesuai dengan perintah dari pusat, pemerintah bahwasanya Bulog menyerap gabah petani itu dengan kriteria inequality. Jadi segala kualitas Bulog serap, namun di tahun 2026 ini dipastikan gabah itu memang telah masuk usia panen. Nah inilah yang tadi saya bilang kolaborasi dengan penyuluh, dengan Babinsa, dengan Dinas Pertanian menyampaikan bahwasanya ini benar-benar areal persawahan yang memang sudah siap panen. Memang sudah masuk usia panen. Jadi ketika gabah dipanen di usia yang memang sudah cukup, itu pasti akan mengurangi, di istilahnya di gabah itu ada butir hijau. Iya, Butir yang belum matang ya Pak Kabit ya. Kalau belum matang tuh ketika diproses pengeringan, dia akan menjadi rusak. Biasanya hancur Pak Dandim. Jadi mengakibatkan kualitasnya semakin berkurang. Makanya dengan inequality, namun diperintahkan bahwasanya gabah yang dipanen adalah pada sawah-sawah yang memang sudah masuk usia panen. Terus kemudian tadi potensi, kalau dibilang potensi, Konawe saja meningkat Mbak. Bertahun-tahun meningkat, bahkan dalam 2 tahun meningkat hampir 2 kali lipat ya Pak Dandim ya. Begitu pula target kami juga meningkat, yang semula kurang lebih 150.000 ton menjadi 233.000 ton. Jadi potensi kami serap sangat yakin sekali, minimal Bulog memenuhi targetnya sebanyak 233.000 ton. Kalaupun nanti lebih kan istilahnya nilai plus buat Sulawesi Tenggara, bahwasanya Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyerap gabah lebih dari target yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Tapi kalau melihat potensi panen pasti sangat terbuka sekali, tinggal nanti kita upayakan maksimal gabah dapat diserap oleh Bulog dan dapat diolah sehingga menjadi beras cadangan pangan pemerintah. Ya, nah kalau tadi itu adalah kriteria gabah yang dapat diserap oleh Bulog nih ya Pak ya. Nah kalau dengan potensi produksi gabah di Sulawesi Tenggara yang dapat diserap oleh Bulog itu seperti apa Pak? Kalau potensi kan kami tergantung dari daerah sentra produksi ya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya Konawe berperan
positif sekali dengan pencapaian lebih dari 50% yang diserap oleh Bulog. Iya. Untuk kabupaten lain tuh yang menyangga sentra produksi adalah 3 kabupaten lain, yaitu di Oke. Kabupaten Konawe Selatan, kemudian di Kabupaten Bombana dan Kolaka Timur. Itu merupakan Oh, daerah-daerah oke. sentra produksi dan sampai dengan saat ini pun rata-rata 4 kabupaten ini lebih dari 80% pencapaiannya. Wih, Itu pun luar angka biasa. terbesar tetap di Konawe, lebih Tetap dari di 50%. Kabupaten Iya, Konawe betul ya. sekali. Makanya Bapak ada di sini. Iya. Iya. Nah, Pak, dari Dinas Pertanian Konawe. Nah, tadi juga sudah diberikan data-datanya yang sangat lengkap begitu dari Kabupaten Konawe. Luar biasa ya Kabupaten Konawe ini. Apa ya? Lumbung padi yang besar juga yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, Bapak, kalau kita melihat, nah tadi sudah sedikit Bapak bahas tentang tantangan-tantangan yang ternyata dilalui juga oleh Kabupaten Konawe. Nah, kalau kita melihat nih Pak, bagaimana Dinas Pertanian Kabupaten Konawe begitu memastikan hasil panen petani ini dapat terserap dan juga petani ini mendapatkan harga yang layak begitu, khususnya untuk di Kabupaten Konawe itu seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih. Kembali lagi bahwa Iya. memang kolaborasi kami ini itu terjaga dengan baik. Baik dari Bulog, TNI. Nah, jadi seperti yang dia katakan tadi Pak Bulog, Iya. bahwa kami ini ketika panen di masing-masing wilayah itu langsung mendapatkan informasi dari teman-teman penyuluh kita. Bersama dengan teman-teman daripada TNI, bahkan dari Babin Kantipmas. Iya. Nah, dan itu alhamdulillah langsung disambut positif dengan teman-teman Bulog. Jadi mereka langsung menindaklanjuti Iya. itu harapan itu. Oke, berarti memang intinya kolaborasi dan juga sinergi antara Dinas Pertanian Konawe dan juga beberapa pihak itu memang sangat dibutuhkan gitu ya Pak. Nah, kalau untuk kayak contohnya program apa begitu pemerintah daerah dari Kabupaten Konawe untuk meningkatkan produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Mungkin ada kayak contohnya peralatan seperti apa begitu yang diberikan dari pemerintah daerah khususnya di Dinas Pertanian. Iya. Terima kasih. Jadi memang sebelumnya tadi saya sudah sampaikan Iya. bahwa memang peningkatan produksi kita ini dia harus terjaga berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah, tentu di dalamnya ada instrumen-instrumen yang Iya. perlu kita untuk menuju untuk meningkatkan produksi dan produktivitas panen kita. Nah, itu tadi bagaimana ketersediaan air kita, bagaimana jaringan irigasi kita itu berjalan dengan baik. Iya. Kemudian penggunaan benih unggul, kemudian ketersediaan pupuk, alat-alat pertanian, kemudian kami juga kalau ada yang jalan-jalan usaha taninya yang belum bagus, belum layak, kami juga buatkan. Karena ini juga sangat berpengaruh terkait masalah akses produksi. Ya, karena kita tahu bahwa apabila akses produksi petani kita juga terhambat, itu kan akan berpengaruh terhadap pasti kos biaya yang dikeluarkan. Kemudian dan yang perlu kita pahami bersama bahwa bahan pangan kita ini dia sifatnya bulky, tidak tahan lama. Maka itu pentingnya itu instrumen-instrumen kita itu dipenuhi supaya peningkatan produksi kita itu selalu terjaga. Nah, itulah yang kami lakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Konawe dan alhamdulillah luar biasa sekali Bapak Bupati dan Wakil Bupati kami luar biasa sekali itu atensinya terhadap swasembada pangan kita. Luar biasa sekali. Walaupun efisiensi anggaran kita cukup signifikan, tapi terkait pembangunan pertanian kita itu luar biasa sekali atensi beliau bersama dengan DPR. Karena biar kita ini cuma bisa mengusulkan, membuat program mengusulkan, tapi kalau
teman-teman juga di DPR tidak mendukung, tapi alhamdulillah semua bersinergi Iya, dengan bagus. oke. Sehingga kenapa sampai produksi padi kita terjaga dan baik di Konawe, itulah yang kami lakukan bersama dengan pemerintah daerah kami. Oke, Gitu. luar biasa. Gitu. tentunya sangat diapresiasi begitu ya. Ternyata memang pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Konawe ini sangat mendukung, mensupport begitu. Tentunya dengan instrumen-instrumen yang ada itu pastinya dipercepat begitu agar yang menjadi target untuk kesejahteraan masyarakat terkait ketahanan pangan itu mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik begitu. Nah, Pak Dandim, ini masih ada 10 menit waktu kita, kayaknya tidak terasa ya Pak. Iya, Pak Dandim ini kan Iya, kalau saya melihat juga bahwa memang dalam hal penyerapan gabah tentunya ada beberapa hal-hal juga yang dilakukan oleh TNI untuk Iya. membantu para petani, Iya. khususnya agar hasil panen mereka ini terserap dengan baik begitu. Nah, tentunya juga mekanisme koordinasi begitu antara Babinsa yang tadi Bapak sebutkan, kelompok tani, dinas pertanian juga, dan dari Bulog Sulawesi Tenggara itu sendiri. Nah, Bapak ini kalau menarik dari apa yang saya sudah katakan tadi begitu, apa yang sekali lagi tentunya sudah dilakukan dari TNI yang mungkin belum tadi Bapak sebutkan itu seperti apa? Untuk beberapa langkah yang kita kerjakan mulai dari kegiatan pendampingan, terus mengatasi proses Iya. pengairan, melalui pompanisasi. Kalau sampai di tahap penyerapan gabah ini kita lebih menekankan pendampingan dan pendekatan kepada kelompok tani, Mbak. Karena di sini mereka yang memproduksi gabah dan yang menyerap adalah Bulog. Nah, otomatis ini kami menjaga jangan sampai seperti tadi kata Pak Kepala Dinas Pertanian menyampaikan ada masanya. Jangan sampai ada keterlambatan atau karena sesuatu dan lain hal. Salah satunya mungkin faktor jalan usaha tani atau bahkan informasi dari Babinsa dan teman-teman penyuluh di lapangan mungkin belum tersampaikan ke rekan-rekan di Bulog. Akhirnya yang pada akhirnya kita meyakinkan bahwa informasi-informasi tentang masa-masa panen, kapan mulai petani melaksanakan pemanenan sehingga sampai dengan proses menghasilkan gabah itu bisa benar-benar on schedule sehingga kita bisa menyampaikan kepada rekan-rekan di Bulog. Kan tadi beberapa tahap ya, mulai dari proses tanam, terus irigasinya, pengairannya, sampai ke proses penyerapan gabah itu. Nah, di penyerapan gabah itu paling kita bisa intenskan di itu komunikasi dengan pihak penyuluh, kelompok tani, supaya memberikan sinyal kepada teman-teman di Bulog tentang masa-masa panen, ataupun kalau seandainya terjadi kendala kayak kemarin ada beberapa lahan yang terkena banjir, sehingga kemarin kita laksanakan panen secara paksa ya Pak ya? Sebelum terendam semua kan, itu bisa kita bisa kolaborasikan, bisa kita informasikan sehingga apa yang dipanen itu dapat berguna di rekan-rekan di Bulog. Ini demikian. Baik, tentunya percepatan koordinasi dan komunikasi begitu ya, khususnya dari TNI sendiri begitu dalam membantu percepatan ini, khususnya untuk langsung ke Bulog Sulawesi Tenggara. Nah, Bapak dari pimpinan wilayah Bulog ini kalau tentang beras SPHP begitu ya, ini bagaimana begitu Pak kondisi stok beras Bulog Sultra tentunya, dan juga berapa lama begitu ya Pak ketersediaan jika mungkin dihitung dari berdasarkan kebutuhan para masyarakat kita, mungkin secara umum begitu, secara luas maupun spesifik begitu Pak. Baik, seperti di awal tadi kami sudah sampaikan ya Mbak ya, Pak Dandim, Pak Kabid, bahwasanya stok Bulog yang dimiliki saat ini adalah 102.000 ton. Ya, tertinggi Pak. Dan kalau bicara untuk kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara, yang dalam waktu dekat ini adalah penyaluran banpang, di mana bantuan pangan ya, di mana untuk Sulawesi Tenggara itu kurang lebih ada 324.000 PBP penerima manfaatnya untuk beras itu. Tiap bulan dia mendapatkan 10 kg beras untuk ini 3 alokasi.
penyaluran bahan pangan saat ini dilakukan untuk 3 lokasi, yaitu bulan Juli, Agustus, dan September. Sehingga Oke. satu keluarga mendapatkan 30 kilo. Kalau Oh. anggaplah 324.000 kali 30 kilo kan berarti kebutuhan kami adalah 9.700-an ton lah, Iya. kurang lebih. Itu untuk bantuan pangan. Kemudian Mhm. untuk SPHP, rata-rata kebutuhan SPHP tiap bulan adalah kurang lebih 1.000 sampai 1.500 ton. Iya. Nah, berarti kan anggaplah ini bulan Agustus sampai dengan Desember, berarti 5 bulan lagi. Mhm. Kalau kita butuh angka maksimal 1.500 kali 5, berarti butuh 7.500. Iya. 7.500 ditambah tadi 9.700, berarti kan masih sekitar 17.000 tonan yang Iya. dikeluarkan. Iya. Dengan stok 102, aman apa tidak, Mbak? Aman Aman sih. sekali. Belum Aman lagi nanti sekali tambah ya. penyerapan lagi. Betul. Penyerapan nanti pasti Mhm. akan menambah peningkatan Stok. stok yang Bulog Betul. miliki. Mhm. Makanya jangan salah, Mbak, Iya. bahwasanya Sultra ini termasuk daerah penyangga juga untuk wilayah lain. Oke. Jadi pemerataan stok juga dilakukan oleh Bulog untuk ke wilayah seperti Papua, Mhm. Sulawesi Utara, Sulawesi Wow. Tengah, dan juga Maluku. Kami juga Oke. memindahkan stok Bulog ke sana untuk pemerataan stok sehingga stabilisasi pasokan dapat dilakukan di wilayah manapun di seluruh Indonesia. Jadi Oke. ketersediaan dan keterjangkauan beras, terutama untuk beras SPHP, dimanapun wilayah seluruh Indonesia semuanya tersedia dengan pemerataan Oke. stok yang kita lakukan. Berarti tidak perlu kayak kita harus pembelian beras dengan secara berlebihan gitu Tidak ya, perlu, Pak? tidak Nggak perlu, perlu. tidak perlu panik buying, nggak Iya, perlu. panic buying ya. Sudah sangat aman sekali stok beras Betul, ada di betul. Sulawesi Masya Allah, Tenggara. luar biasa. Terima kasih loh, Pak. Iya. Nah, kalau kita menuju ke Dinas Pertanian Konawe nih, Pak. Ini untuk target produksi dari padi Konawe ke depannya begitu dalam mendukung ketahanan pangan Sulawesi Tenggara itu seperti apa, Pak? Ya, baik, terima kasih. Mhm. Jadi tentu kami terkait peningkatan produksi dan produktivitas kita, selain tadi instrumen yang Iya. saya sampaikan, Iya. kemudian perubahan iklim, memang harus selalu terjaga. Tentu dengan melakukan teknologi-teknologi Oke. pertanian kita manfaatkan teknologi-teknologi yang Iya. pertanian kita. Mungkin kalau hari ini kita cuma IP 200, ke depan kita nanti dorong untuk menjadi IP 300. Dalam 1 tahun kita bisa 3 kali tanam. Oke. Ya, pasti dengan sendirinya kalau kita sudah mencapai IP 300, dalam 1 tahun petani kita sudah mencapai 3 kali tanam. Iya. Maka dia akan peningkatan produksi kita ini akan bertambah lagi secara signifikan. Betul. Tentu itu tadi. Iya. Kita melakukan teknologi-teknologi kita seperti yang sebelumnya saya sampaikan, selain instrumen-instrumen yang Iya, lain. betul. Kemudian bagaimana kita menjaga adalah kita punya irigasi, ya kan? Seperti sekarang ini kita ada dampak kekeringan, tapi bagaimana kita jaga ini supaya kita tetap berproduksi. Iya. Itu tentu itu tadi kita harus Iya. melakukan langkah-langkah. Itu teknologi-teknologi untuk Oke. bagaimana supaya stok kita ini selalu terjaga. Itu. Oke, baik, Itu. itulah tadi target-target produksi Iya, ke depannya iya, begitu ya, betul. khususnya dari Kabupaten Konawe. Pak, ini terakhir masing-masing begitu dari bintang tamu saya, yang pertama itu Pak Dandim. Apa pesan Pak Dandim begitu kepada seluruh petani dan juga masyarakat terkait upaya bersama dalam menjaga ketahanan pangan yang ada di daerah kita, Pak? Harapan kita bersama seperti apa yang disampaikan oleh Bapak dari Bulog tadi, cerminan 1.200 ton ya Pak ya? 1.200 untuk Stok. 102.000 ton, Pak. 102.000 ton itu Oke. cerminan apa yang telah kita laksanakan beberapa bulan ke belakang. Otomatis pesan dan harapan kami jangan sampai turun, kalau bisa kita tingkatkan. Iya. Caranya bagaimana? Sudah terbukti dengan kolaborasi, sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi yang lebih ketat, lebih baik, termasuk juga pendampingan terhadap petani. Iya. Kuncinya dan sudah memberikan hasil di tahun 2026. Betul sekali, Pak. Jadi para petani, harapan kita tetap bisa kita dampingin, terutama dari teman-teman PPL juga, dari teman-teman Bulog di endingnya. Iya. Kita tidak bisa memutus rangkaian kerjasama kita, otomatis dengan prinsip dan konsep yang telah memberikan hasil 102
ton, 102.000 ton, harus kita jaga kalau bisa ditingkatkan. Oke, harus dijaga, dimanfaatkan dengan baik, Ya, kalau bisa ditingkatkan ditingkatkan. lagi. 102.000 ton. Wow. Baik, terima kasih Mbak Dandim. Sama-sama. Selanjutnya saya ke Pak Pimpinan Wilayah Bulog Sulawesi Tenggara. Untuk menggarisbawahi, menebalkan gitu Pak. Apa jaminan Bulog kepada masyarakat terkait ketersediaan dan juga stabilitas harga beras di daerah kita? Dengan kondisi stok yang ada, terutama kita bicara skup Provinsi Sulawesi Tenggara ya. Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara tidak perlu khawatir. Tidak perlu melaksanakan panic buying karena beras stok sangat aman dan terkendali. Kami simpan di gudang-gudang di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara. Jangankan gitu, kita dengan gudang induk aja masih kurang. Jadi kita simpan beras itu dengan gudang sewa juga Pak. Karena gudang induk kita hanya 35.000 ton. Jadi 67.000 ton itu ada di gudang sewa. Ini demi apa? Demi masyarakat agar aman, stok aman, stabilisasi harga beras kita jaga, dan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan beras cadangan pangan pemerintah dalam wujud beras SPAP itu dapat terlaksana dengan baik, dapat diperoleh dengan mudah di pasaran umum yang ada. Bahkan di retail modern pun kita juga sajikan beras SPAP itu ada. Gitu. Jadi jangan khawatir intinya. Jangan khawatir ya. Jangan panik Semua ya, baik semua saja. akan baik-baik Baik-baik saja. saja. Kalau sudah ada Bulog, sudah ada TNI, dan yang paling terkhusus juga dari Kabupaten Konawe, Dinas Pertanian. Terakhir Bapak izin ya, target besar dari Dinas Pertanian Konawe, khususnya untuk di Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam Bapak dari Dinas Pertanian untuk mendukung begitu ketahanan pangan di daerah kita Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandim bahwa pentingnya kolaborasi antara Dinas Pertanian, TNI, Bulog dengan petani kita. Dan petani kita. Dan itu tadi sudah ditunjukkan melalui angka dari Pak Kepala Bulog. Bahwa stok kita alhamdulillah kita tidak khawatir, luar biasa berlimpah. Artinya kolaborasi ini luar biasa sekali dan kita sudah buktikan. Makanya saya bilang ketahanan pangan kita ini kalau kita mau sukses memang tidak bisa kita berjalan dengan sendiri. Itu yang terpenting. Nah, tentu khususnya kami sebagai penyangga di Kabupaten Konawe yang biasa disebut lumbung pangannya Sultra. Betul. Itu. Saya malah berbangga apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bulog bahwa ternyata Sulawesi Sultra ini, Konawe ini bukan saja dia penyuplai antara lintas kabupaten. Rupanya beras kami sudah sampai juga ke Papua. Betul Pak, keluar daerah loh. Tepuk tangan dulu. Sudah sampai juga ke Papua ya. Iya, Tahu? benar. Sudah Jadi dirasakan ya Pak. artinya kami Konawe ini sudah membantu. Sudah membantu masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa. Mantap, Kabupaten Tentu Konawe. tugas yang terpenting kami yang di Dinas Pertanian itu selain kolaborasi tadi tentu bagaimana menjaga produksi kita agar tetap berkesinambungan dan berkelanjutan. Kalau tadinya kita punya peningkatan kurang lebih yang saya sampaikan di tahun 2025 itu dia naik 50%. Kalau perlu kita naikkan lagi sampai 100% kita naikkan ke depan. Amin. Nah, itu dia. Tentu itu tadi. Bagaimana instrumennya kita jaga. Karena bicara peningkatan produksi bukan saja cuman kita menanam saja, tapi instrumennya tadi yang saya sudah sampaikan dari A sampai Z itu yang harus kita jaga. Bagaimana kita lakukan modernisasi, bagaimana kita lakukan teknologi yang baik, yang tadinya mungkin kita cuma IP 200, kita sampai mencapai IP 300 di semua kecamatan, atau di semua kecamatan. Dengan catatan instrumennya terpenuhi dengan baik. Salah satunya air. Karena kita tidak bisa mencapai itu IP 300 kalau air kita tidak terpenuhi. Nah, itu dia. Tapi alhamdulillah saya tidak ragu. Ada Pak Dandim di depan saya, luar biasa sekali peran TNI. Sudah disebutkan artinya tadi
irigasi tersedia kita ini bukan saja ada di petani tapi juga dari teman-teman TNI melalui BWS kalau saya tidak salah Iya. juga Betul, itu Pak teman-teman TNI juga Oke. juga jadi pendamping di sana bagaimana kebutuhan air kita ini agar terpenuhi supaya pencapaian target kita juga selalu terpenuhi dan baik. Luar Betul. biasa, terima kasih. Tentunya ini closing statement yang sangat luar biasa begitu dari ketiga bintang tamu saya. Dari petani untuk pangan negeri. Itulah semangat yang harus kita jaga bersama Sobat TVRI, di mana sinergi TNI dan juga pemerintah bukan hanya tentang pembangunan saja, tetapi juga tentang memastikan para petani ini mendapat dukungan, produksi pangan terus meningkat, dan juga ketahanan pangan daerah kita semakin kuat. Karena di balik pangan yang kita nikmati setiap harinya nih Sobat TVRI, ada kerja keras para petani dan juga kolaborasi banyak pihak. Bersama TNI, pemerintah daerah dan juga seluruh masyarakat para petani khususnya, kita wujudkan daerah kita yang mandiri pangan khususnya, dan juga Indonesia yang semakin kuat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih begitu kepada Dandim 1417 Kendari, Terima kasih Mbak. Bapak Kolonel Armit Dhani Gersang, pimpinan wilayah Bulog Sulawesi Tenggara Bapak Erdi Baskoro, dan juga Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Konawe, yaitu Bapak Suknip SPMP. Dan Sobat TVRI, sampai jumpa tentunya untuk di Panjang Kali Lebar Podcast berikutnya. Panjang Kali Lebar Podcast, bincang luas, perspektif berkelas.